Bapak, Ibu, saudara-saudari, kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti Renungan Harian Katolik edisi hari ini, Kamis 14 April 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Terpujilah Kristus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basuh dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka,
ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Cinta dan pelayanan. Menjadi pelayan bagi orang lain merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Terlebih apabila kita harus melayani orang yang kedudukannya lebih rendah daripada kita. Sebaliknya, pelayanan terhadap orang lain akan menjadi lebih ringan atau lebih mudah apabila ada iming-iming tertentu bagi kita, seperti melayani atasan atau orang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kita. Warta Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Duking Altum yang Yesus kasih. Pada saat perjamuan malam terakhir, sebelum ia menderita, Yesus melakukan suatu tindakan yang tidak lazim, yaitu sesudah menanggalkan jubahnya, ia mulai membasuh kaki para murid. Petrus pun yang belum mengerti mempertanyakan tindakan Yesus ini dan lebih-lebih menolak untuk dibasuh kakinya. Apa yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya bukan hanya untuk membersihkan kaki para muridnya saja, tetapi lebih dari itu, Yesus mau menunjukkan cintanya bagi murid-muridnya dengan melayani mereka seperti yang biasa dilakukan oleh seorang hamba. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sahabat Duking Altum yang Yesus kasihi, Yesus telah menunjukkan bagaimana melayani orang lain dengan cinta yang tulus, bahkan dengan merendahkan dirinya sendiri. Sebagai orang Kristen,
kita pun dipanggil untuk melayani seperti yang ditunjukkan oleh Yesus itu. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya juga kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita kerap terjebak dalam mencintai orang lain, tetapi untuk kepentingan kita sendiri, demi keuntungan kita sendiri, atau untuk mendapatkan balasan di kemudian hari dari orang yang kita cintai. Akan lebih membahagiakan jika kita mencintai tanpa menantikan upah balasan, tanpa pamrih, yang membuat kita menjadi besar bukanlah kedudukan atau harta milik kita yang banyak, tetapi semangat kita untuk melayani orang yang membutuhkannya. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.